Hello everyone, welcome to English Inside Indonesia. Materi kali ini Miss ajarkan terkait countable and uncountable noun. Apa sih itu? Yuk kita lihat sama-sama pembahasannya. Countable nouns yakni kata benda yang bisa dihitung satu per satu. Contohnya, apple, apel, book, buku, chair, kursi. Jadi semua benda-benda yang ada di sekeliling kita, baik itu pulpen, buku, meja, kursi, semua yang bisa dihitung termasuk countable noun. Paham ya? Nah, benda ini bisa dibuat menjadi plural atau benda jamak. Jamak itu bendanya banyak ya, lebih dari satu. Bagaimana sih caranya? Dengan penambahan S. Ada tambahan S-nya. Contoh ya, kita lihat sama-sama. An apple. An apple itu artinya sebuah apel. Miss sudah ajarkan ya terkait artikel penambahan an di awal di depan kata benda yang bisa dihitung. Jadi ini an apple artinya sebuah apel. Satu apelnya. Satu apel maksudnya ini an apple, sebuah apel. Nah, satu apel, sebuah apel kita ubah menjadi jamak. Kita ubah menjadi jamak yakni two apples. Kalau misalnya apelnya lebih dari 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, bendanya itu nounnya harus ada tambahan s di belakang kata benda. Jadi apple dari apple menjadi apples. Ya, harus ada tambahan s-nya kalau bendanya itu sudah lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, 5 dan lain seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian sebuah buku, a book. Sebuah buku, bendanya bukunya 1. Nah, kita diubah menjadi jamak. 5, 5 buku. 5 books. Ada tambahan s di kata benda booknya. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh yang terakhir, a chair, sebuah kursi, menjadi 3 chairs. Jadi ini juga ada tambahan s-nya. Ya, ada tambahan s-nya. Jadi jangan lupa kalau ada tambahan s itu khusus untuk benda yang bisa dihitung. Kalau bendanya tidak bisa dihitung seperti air, kopi, teh, susu, itu tidak boleh ada tambahan s ya. Tidak boleh ada tambahan s, tidak boleh ada tambahan dan juga en di depan kata benda tersebut. Baik, sekarang kita pindah ke uncountable. Jadi uncountable itu kata benda yang tidak bisa dihitung satu per satu. Contohnya water, air. Jadi untuk menyebutkan kata water dalam bahasa Inggris itu kita bisa bilang water versi Amerika atau water versi British. Jadi keduanya benar ya pengucapannya. Pengucapannya seperti itu. Kemudian rice, beras atau nasi, sugar, gula, tea or tea. Jadi semua ini tidak bisa dihitung satu per satu. Nah, di sini kalau bendanya tidak bisa dihitung satu per satu, itu tidak boleh ditambahkan s, dan juga tidak bisa pakai or en atau Tetapi untuk menjelaskannya kita bisa menggunakan a glass of, a cup of, a bottle of, some, a lot of, ya. Jadi a glass of itu kayak segelas, a cup of itu secangkir, a bottle of itu sebotol, ya. A lot of banyak. Jadi kita bisa gunakan kata-kata seperti ini untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya, a glass of water artinya segelas air. Ya, ini kalau kita mau pakai Jadi nya ini setelah itu adalah gelas. Karena gelas itu kan bisa dihitung. Nah, airnya kan tidak bisa dihitung, makanya tidak boleh langsung ketemu dengan water. Harus ada
seperti ini, kita pakainya seperti ini ya. A glass of water, segelas air. Terus a cup of tea, secangkir teh. A lot of sugar, banyak gula. Some rice, sedikit beras atau sedikit nasi. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk benda yang tidak bisa dihitung. Ini pun kalau water ini tidak boleh ada tambahan s-nya ya, tidak boleh waters, tidak boleh teas, tidak boleh sugars, tidak boleh ada tambahan s-nya. Jadi kalau mau menggunakan air, teh, mau menjelaskan tentang air, teh, gula, rice dan kata benda yang tidak bisa dihitung yang lainnya, bisa pakai seperti ini ya, bisa hafal-hafalkan segelas air, secangkir, sebotol ya. A lot of ataupun sedikit ataupun banyak ya, a lot of banyak, some sedikit. Nanti materi terkait some, ini, a lot of itu Miss akan ajarkan di pertemuan selanjutnya ya, itu nanti di video-video selanjutnya maksudnya ya. Bagaimana bukan? Bagaimana mudah bukan? Materi terkait countable and uncountable noun, semoga kalian bisa paham materi ini dengan baik ya, dengan benar. Dan Miss siapkan beberapa contoh yang bisa beberapa soal yang bisa kalian latih di rumah, bisa jawab-jawab, dan juga kalian bisa mengetahui nih progres kalian sampai sejauh mana kalian memahami materi terkait countable and uncountable noun berdasarkan hasil tesnya kalian ya. Kalian bisa jawab-jawab soalnya. Ya, baik, Miss kira ya sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.